Pernah nggak sih teman-teman upload video tapi sepi penonton? Nah, aku punya trik yang bisa bikin video sepi jadi rame. Mau tahu gimana caranya? Simak terus video ini. Yo, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang membahas tentang dunia YouTuber pemula. Ketika kita upload video, pasti pengen videonya rame, banyak yang nonton, bahkan bisa meledak. Tapi pada kenyataannya 180 derajat. Videonya nggak ada yang menonton, kalau ada yang nonton cuma sedikit, videonya sepi, kayak hatimu. Aku pun pernah ngalamin situasi dan kondisi seperti ini teman-teman. Tapi aku punya cara untuk mengatasinya. Kita akan bahas bagaimana caranya di video kali ini ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen videonya aku share di tab komunitas, silahkan memberikan super thanks di video ini atau di video yang lainnya. Nanti teman-teman yang memberikan super thanks, videonya akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke? Kita lanjutkan ke pembahasan ya teman-teman. Jadi video sepi itu bisa terjadi karena video kita direkomendasikan nyasar teman-teman. Jadi video kita masuk di beranda penonton yang sebenarnya kurang menyukai tema video atau tema channel kita. Jadi solusinya adalah dengan cara kita menaikkan rasio klik tayang video kita dan menaikkan rekomendasi video kita ke target penonton yang tepat. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, menaikkan rasio klik tayang. Rasio klik tayang itu apa sih? Nah, rasio klik tayang itu adalah berapa video kita ditonton, berapa kali video kita ditonton dibandingkan dengan berapa kali video kita muncul di beranda penonton, berapa kali video kita direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ketika teman-teman cek di YouTube Studio ya, videonya di bagian analitik itu bisa kelihatan berapa penayangannya, berapa nilai rasio klik tayang, kemudian berapa durasi tonton. Nah, di situ teman-teman bisa lihat performa videonya ya. Untuk rasio klik tayang nih, misalkan kita punya video yang rasio klik tayangnya 3%. Nah, ini rasionya kecil sekali ya teman-teman. Minimal kalau yang bagus itu nilainya minimal 7% lah, itu sudah bagus ya. Nah, misalkan video kita mendapatkan rasio klik tayang 3%. Di situ YouTube akan memberikan informasi teman-teman. Rasio klik dari tayangan 3%. Nah, orang-orang atau penonton itu tidak memilih untuk menonton video ini sesering beberapa video teman-teman yang lain. Nah, YouTube pun juga memberikan solusi dari rasio klik tayang ini teman-teman. Ini YouTube ngasih solusi, mengubah judul atau thumbnail dapat menarik minat lebih banyak penonton. Tapi beberapa topik mungkin hanya mendapat klik yang lebih sedikit. Nah, di sini YouTube sudah berbaik hati untuk memberikan solusi ya. Rasio klik tayang kita rendah dan bagaimana solusinya? Kita bisa menaikkan rasio klik tayang dengan cara mengubah judul dan thumbnail. Nah, untuk mengubah judul dan thumbnail, tipsnya adalah teman-teman perlu melakukan riset kata kunci ya. Teman-teman bisa melakukan riset di kolom penelusuran YouTube atau menggunakan aplikasi TagView. Ini penting untuk membuat judul yang tepat sasaran ya. Teman-teman juga bisa membuat kata-kata yang wah atau yang wow di judulnya ya. Misalkan dengan kata-kata bikin greget atau jarang terjadi atau kata-kata yang wah yang lainnya yang mempunyai faktor wow. Kemudian tips yang lain adalah teman-teman membuat thumbnail dengan gambar yang menarik ya teman-teman. Ambil dari potongan video teman-teman, ambil gambar yang menarik, yang mencolok, yang bisa menarik perhatian penonton ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah bikin kata-kata di thumbnail itu tidak harus sama persis dengan judul ya. Bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Hal ini untuk memperkuat judul ya teman-teman. Ketika judul sudah oke, kemudian ditunjang dengan kata-kata yang semakin memperkuat thumbnailnya, semakin membuat
penasaran penonton ya. Misalkan judul videonya adalah cara upload video di YouTube. Kemudian kata-kata di thumbnailnya itu misalkan seperti ini. Jangan upload seperti ini. Fatal akibatnya, masih banyak yang keliru. Nah, itu kan antara judul sama kata-kata di thumbnail itu berbeda, tapi saling mendukung ya, saling berhubungan dan memperkuat thumbnailnya, semakin membuat penonton penasaran dan nantinya akan mengklik video kita. Nah, kemudian tips berikutnya adalah ketika kita membuat atau mengganti judul dan thumbnail, di thumbnail gambarnya itu berikan semacam tanda panah teman-teman, atau tanda lingkaran ya. Hal ini untuk mempertegas thumbnail kita, sehingga penonton akan lebih fokus melihat thumbnail kita di antara video yang lain ya. Akan fokus melihat thumbnail kita, melihat tanda panah tersebut, dan semakin penasaran membaca judul, membaca kata-kata di thumbnail, melihat gambarnya, ditambah diperkuat dengan tanda panah tadi atau lingkaran. Itu semakin membuat penonton penasaran dan akan klik video kita. Nah, setelah kita mengubah judul dan thumbnail, cara berikutnya adalah yang kedua, yaitu menaikkan rekomendasi video kita ke target penonton yang tepat. Kalau video kita sudah diganti thumbnail dan judul yang bagus, kemudian nggak ketemu sama target penonton yang tepat, masih nyasar, itu akan percuma ya teman-teman. Jadi kalau video kita ketemu dengan target penonton yang tepat, itu pasti akan bisa rame, bahkan bisa meledak ya. Nah, ketika kita melakukan atau menaikkan rekomendasi ke target penonton yang tepat, itu caranya adalah kita bisa menggunakan trik pancingan video teman-teman. Trik ini berfungsi untuk memunculkan rekomendasi video kita ke target penonton yang tepat, sehingga video kita akan mendapatkan penonton yang menyukai tema video kita. Caranya adalah kita menonton video kita menggunakan akun lain, diselingi dengan menonton video dari channel besar dengan tema sejenis ya, agar nanti video kita direkomendasikan ke penonton video channel besar yang satu tema tersebut. Jadi kita menarik perhatian penonton mereka yang akan mengklik video kita ya. Nah, dengan itu rasio klik tayang kita akan semakin bertambah dan video kita akan terus direkomendasikan oleh sistem YouTube. Nah, untuk tutorial lengkapnya trik pancingan video ini, teman-teman bisa langsung nonton di video tutorial di sini ya. Sudah lengkap aku jelasin di sini. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman upload video tapi videonya sepi, jangan down dulu, jangan patah semangat dulu. Pasti ada cara untuk mengatasinya, menjadikan video sepi jadi rame. Salah satunya dengan cara yang sudah aku share tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran dan kemudahan channelnya bisa tumbuh dan berkembang serta sukses di YouTube ini. Amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Ikutin terus channel ini biar kita bisa terus belajar di YouTube bareng. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran masukan, silahkan langsung isi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like video ini dan share kepada teman yang lainnya ya. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel bukan YouTuber besar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya, oke? Tetap semangat, yuk.